Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Rico, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Laptop yang akan kita review kali ini merupakan laptop yang cukup banyak ditanyakan di kolom komentar. Dia merupakan laptop konten kreator, dia ringan, dia powerful, dan yang paling menarik, dia menggunakan Intel Core i7 generasi 11. Laptop apa itu? Ini dia laptopnya. Ini merupakan MSI Modern 15A11SB yang menggunakan Intel Core i7 generasi 11 dengan SKU 1165G7, fabrikasi 10 nanometer dan 4 core 8 thread. Untuk base clocknya sendiri di 2,8 GHz hingga maksimal boostnya di 4,7 GHz. Untuk memorinya dia 16 GB dual channel 8GB x 2 dan akhirnya Intel support dengan speed 3200. Untuk storage-nya 512GB NVMe. Dan graphic card-nya, kalau kita lihat codename G7, artinya dia menggunakan Intel Iris Xe dan dipadukan dengan Nvidia GeForce MX 450. MSI membandrol laptop ini di harga 15.999.000, include garansi 2 tahun. Setiap paket pembelian laptop ini, kalian pasti mendapatkan sleeve case 15,6 inch seperti ini dan charger mungil 90 watt seperti ini. Untuk keseluruhan bodinya, dia menggunakan bahan aluminium dengan finishing doff yang tidak meninggalkan bekas jari saat kita sentuh. Yang paling menarik dari laptop ini atau yang paling mencolok adalah logo MSI yang awalnya dia berupa dragon atau naga dirubah menjadi huruf seperti ini. Mirip atau hampir sama seperti laptop HP Ultra Portable, entah itu Envy atau Spectre. Tapi di sini jauh lebih simpel dan jauh lebih menarik. Dengan model seperti ini dan logo yang berubah, mungkin MSI berusaha menghilangkan kesan gamingnya pada laptop ultra portable mereka. Untuk dimensi yang digunakan, dia menggunakan 35,7 dikali 23,4 dan ketebalannya hanya 1,7 saja. Cukup slim untuk kelasan laptop 15,6 inch. Dan dengan ketebalan seperti itu, otomatis bobotnya pun juga ringan di angka 1,59 kg. Untuk layarnya sendiri, dia sudah menggunakan thin bezel di ketiga sisinya, di bagian kanan, kiri, dan bagian atas. Dan yang cukup menarik adalah webcam dipindah bagian atas, tidak seperti MSI PS42 yang diletakkan pada bagian bawah. Untuk webcamnya sendiri, dia resolusi 720p atau HD dengan 30 frame per second. Untuk bezel bagian bawah masih sedikit tebal dengan logo MSI yang baru di bagian tengah. Patut diacungi jempol untuk semua MSI seri modern, menggunakan panel layar yang sangat baik. Untuk tipe ini dia dinamakan Modern 15 karena memiliki ukuran layar 15,6 inch Full HD dengan panel IPS level. Untuk color gamutnya sendiri dia menggunakan 72% NTSC atau setara 100% sRGB. Walaupun dia memiliki 60 Hz refresh rate, memang laptop ini tidak menyasar ke entusias gamer, jadi sangat cocok untuk kalian para konten kreator atau mahasiswa DKV. Turun ke bagian pampresnya. Untuk tombol power menjadi satu dengan keyboardnya dan sekali lagi saya tidak terlalu suka dengan tipe tombol power yang seperti ini. Untuk feel keyboardnya sendiri sangat enak, khas laptop ultra portable dengan jarak antar key yang tidak terlalu jauh dan key travelnya sangat pas di angka 1,5 mm. Tidak secetek GF63, GF65 atau MSI Bravo sehingga feel yang dirasakan benar-benar mantap. Di bagian kiri bawah pampres terdapat stiker logo Intel generasi 11 yang baru dan lebih simpel dibandingkan logo yang lama dan dipadukan dengan stiker dari Nvidia yang menandakan laptop ini pasti menggunakan diskrete dari Nvidia. Sekarang kita beralih ke bagian portnya. Di sebelah kanan terdapat dua buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama dan SD card reader. Di sebelah kirinya terdapat DC-in, HDMI, Thunderbolt 4.0 yang dapat bertindak sebagai power delivery atau DC-in, dan di sebelahnya terdapat satu buah port lagi USB Type-A 3.2 generasi yang pertama dan combo jack audio. Untuk sekarang, Software Creator Center berubah nama menjadi MSI Center for Business and Productivity. Secara fungsi tetap masih sama untuk mengatur performance dan pengoptimalan software yang kalian gunakan.
Selain itu, engsel dari laptop ini bisa dibuka hingga 180 derajat yang memungkinkan kita untuk sharing screen. Dan tidak hanya itu, MSI juga membekali konektivitas AX atau Wi-Fi 6 dan dipadukan dengan Bluetooth 5.1. Serta terdapat sertifikasi Hi-Res Audio yang didukung oleh Nahimic Sound. Nah, udah penasaran dengan performance dari Intel Core i7 generasi 11 dan Nvidia MX 450? Pengujian pertama SSD-nya, untuk read kita mendapatkan skor di 1985 dan untuk write-nya kita mendapatkan skor di 978. Pengujian kita menggunakan Crystal Smart. Lanjut ke pengujian desainnya atau simulasi desainnya. Seperti biasa untuk software 2 dimensi seperti Photoshop, Lightroom, atau Corel kalian tidak akan mendapatkan kendala sama sekali. Kita lanjut ke Premiere dengan resolusi 4K 1 menit, cut to cut dan tanpa efek sama sekali. Kita mendapatkan waktu 1 menit 52 detik, cukup cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk 3D renderingnya, CPU render kita mendapatkan waktu di 7 menit 33 detik dan GPU rendernya kita mendapatkan waktu lebih cepat di 7 menit 24 detik. Simulasi kita menggunakan 3D modeling BMW dari Blender. Lanjut ke Cinebench R15 dan R20. Untuk R15 kita mendapatkan skor di 952 CB. Lanjut di R20, untuk single performance-nya kita mendapatkan skor di 560 poin. Untuk multicore-nya kita mendapatkan di 2184. Ini peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan i7 generasi 10. Dan di R20 kita looping 10 kali untuk melihat konsistensi performance-nya. Dari hasil data yang kita dapatkan, laptop ini benar-benar baik performance-nya dan pengaturan suhunya sangat luar biasa. Dan rata-rata kita mendapatkan skor di 2267 poin. Kita lanjut ke pengujian gamingnya. Seperti biasa, 3D Mark Firestrike kita mendapatkan skor yang lebih tinggi juga di angka 4267 poin. Dan dari data Cinebench tadi, kita sudah pasti menebak laptop ini pasti lolos uji stress test. Terbukti dengan angka yang cukup tinggi di 98,3%. Berikut adalah sedikit percobaan dari gaming yang sudah kita lakukan. Pengujian pertama kita menggunakan Dota 2 full render. Kita masih mendapatkan skor di 97 hingga 110 FPS. Ini hasil yang sangat memuaskan untuk bermain Dota 2. Pengujian game yang kedua kita menggunakan CSGO. Setting rata kanan. Kita masih mendapatkan di sekitar 90 frame per second. Luar biasa. Untuk GTA 5 di setting ultra dan agak disayangkan VRAM dari graphic card ini hanya 2 GB sehingga kita hanya mendapatkan sekitar 35 frame per second hingga 40 frame per second. Kita lanjutkan dengan settingan medium high. Untuk GTA 5 kita masih mendapatkan skor di sekitar 55 frame per second, masih sangat playable untuk kita mainkan. Berikut juga adalah percobaan baterai menggunakan PC Mark 10 seperti ini. Ini adalah hardware dari MSI Modern 15. Terdapat 3 buah heat pipe, 2 fan, dan 2 buah exhaust. Untuk metal blockingnya sendiri cukup besar. Di bagian tengah terdapat RAM yang sudah full dual channel. Jika kalian mau upgrade, kalian lepas 8 GB dan pasang masing-masing 16 GB. Di bagian kirinya terdapat SSD 512 GB dan di bagian bawah terdapat baterai dengan kapasitas 4600 mAh dan 52,4 Wh. Di pojok kiri bawah terdapat slot SSD tambahan untuk ekspansi storage kalian. Laptop ini benar-benar saya rekomendasikan untuk kalian para profesional konten kreator atau mungkin mahasiswa DKV yang membutuhkan laptop dengan layar yang lega dan kualitas yang jempolan. Tidak hanya itu, laptop ini juga dapat kalian pakai juga bermain game di saat waktu senggang kalian. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 8,5. Untuk fiturnya kita berikan skor angka 8,5 dan kalau kita lihat performance-nya dibandingkan harga, kita berikan skor 8. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.